Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Nur Salma, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya di siang hari ini 5 Muharram 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2022, bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam satu majlis yang mulia, majlis ilmu syar'i, majlis yang insyaallah sangat kita yakini ini akan menjadi salah satu sarana yang akan memudahkan kita semua masuk ke dalam syurganya. Kita meyakini hal ini karena ini berasal dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa kembali dipertemukan untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan. Nah, tema yang akan kita angkat, yang akan kita kaji di siang hari ini yaitu menggunakan satu waktu untuk kita bisa melaksanakan lebih dari satu ibadah. Ya, jadi satu waktu kita gunakan untuk melakukan beragam macam ibadah. Nah, konsep yang seperti ini menunjukkan kita sangat menghargai waktu. Karena memang waktu luang yang Allah berikan kepada kita itu merupakan salah satu di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi pernah mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang dimana kebanyakan manusia tuh suka tertipu atau melalaikannya. Ya, kita ini baru sadar ketika dua nikmat ini hilang dari diri kita. Apa itu? Yang pertama, as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua, al-faragh, waktu luang. Yang ini fokus sesuai dengan tema bahasan kita. Waktu luang itu adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Dan kalau kita melihat bagaimana perhatian para salaf kita terdahulu, Masya Allah, tentang masalah waktu. Dan kalau nanti kita bandingkan bagaimana dengan diri kita memperlakukan atau memanfaatkan waktu luang, oh Masya Allah, jauh jemaah. Bagaimana sih sikap para salaf terdahulu? Mereka memanfaatkan waktu luang. Di antaranya ada satu nama di kalangan tabi'in, namanya adalah Amir ibn Abdul Qais. Ya, satu waktu ada orang berkata kepada dirinya, orang ini mengatakan, ya di saat Al-Imam Amir ibn Abdul Qais sangat disibukkan dengan beragam macam variasi amal saleh, ketaatan. Orang ini menghampiri ya Amir ibn Abdul Qais dan dia mengatakan, "Kallimni, saya mau ngomong, mau bicara sama engkau wahai Imam." Apa kata Imam? Imam Amir ibn Abdul Qais tahu orang yang bicara ini, yang mengajak dirinya berbicara, ngobrol gitu, adalah orang yang memang suka melalaikan ya perkara-perkara agama. Artinya
dia juga sering menjadikan waktu luangnya diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Apa kata Imam Amir Ibn Abdul Qais? Dia katakan, amsikis syams. Syaratnya satu, kalau engkau mau ajak aku ngobrol, ya, tolong tahan matahari agar tidak bergeser. Masya Allah. Kalau engkau bisa melakukan itu, aku nanti mau bicara dengan dirimu. Kenapa? Beliau nggak ingin kehilangan waktu luang, terbuang begitu saja. Karena beliau tahu persis orang yang mengajaknya untuk ngobrol ini adalah orang yang suka melalaikan waktu, membuang-buang waktu. Makanya beliau katakan begitu, kalau Anda bisa memenuhi syarat yang saya sampaikan, yang saya ajukan, silakan. Apa itu? Amsikis syams, ya, Anda harus bisa menahan matahari. Artinya waktu Anda bisa tahan, baru saya bisa bicara dengan Anda. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa salaf kita terdahulu sangat menghargai waktu, jemaah. Ya, mereka sangat menghargai waktu. Makanya menggunakan satu waktu untuk melakukan lebih dari satu ibadah, ini adalah seni yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang pandai menjaga waktunya. Masya Allah, ini ungkapan yang beliau sampaikan di awal pembahasan, ya, kitab ini atau tema ini. Nah, bagaimana untuk bisa melakukan hal tersebut? Ya, kita bisa gunakan beragam macam ibadah, kita bisa lakukan beragam macam ibadah dalam satu waktu. Di antaranya beberapa cara yang beliau sampaikan. Pertama, aktivitas yang sering kita jalani nih jemaah. Ya, aktivitas saat kita mau berangkat ke masjid misalnya. Kita yang laki-laki ketika panggilan azan, ya, telah dikumandangkan oleh muadzin. Azan sudah dikumandangkan oleh muadzin, Masya Allah. Maka kita bisa segera berangkat menuju masjid. Yang afdal adalah dengan masyian alal aqdam, jalan kaki jemaah. Ya, satu langkah itu mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Andai pun kita nggak bisa dengan jalan kaki, maka bisa dilakukan dengan mungkin naik motor atau naik mobil. Namun isilah, ya, di saat perjalanan kita menuju masjid dengan ibadah lainnya. Di antaranya kita awali dengan satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Doa yang dimana kita amat sangat butuh dengan sesuatu yang seharusnya kita sampaikan ketika kita mau berangkat ke masjid. Ya, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wahai Allah, jadikan di hatiku cahaya. Wa fi lisani nura. Jadikan di lisanku ini cahaya. Wa fi sam'i nura. Di pendengaranku ini cahaya. Wa fi basari nura. Di dalam penglihatanku ini cahaya, ya Allah. Wa min fawqi nura. Di atasku ini cahaya, ya Allah. Wa min tahti nura. Di bawahku cahaya, ya Allah. Wa an yamini nura. Jadikan di sebelah kananku itu ada cahaya, ya Allah. Wa an yasari nura. Di sebelah kiriku pun ada cahaya, ya Allah. Wa min amami nura. Di arah depanku ada cahaya, ya Allah. Wa min warai nura. Dan dari arah belakangku pun ada cahaya, ya Allah. Ya. Kemudian ditutup dengan doa, ungkapan yang kita sampaikan kepada Allah, Allahumma a'zimli nura. Ya Allah, perbesarlah untukku cahaya, ya Allah. Ini kita sangat butuhkan jemaah. Cahaya yang kita butuhkan saat kita menjalani kehidupan di dunia. Cahaya ilmu. Para ulama menafsirkan. Kita tahu mana halal, mana haram. Masya Allah. Kita minta kepada Allah. Dan itu kita sampaikan di saat perjalanan kita menuju masjid jemaah. Kemudian yang jauh lebih kita butuhkan adalah cahaya untuk di kehidupan akhirat. Ya Allah, wallahi kita sangat butuh akan cahaya di kehidupan akhirat. Karena nanti ketika fase perjalanan di alam akhirat yang begitu panjang, ya Allah, zamanun tawil, masa yang panjang. Di kuburan saja, ini masa awal kita nih menghadapi alam akhirat. Awwalu manazilil akhirah. Nabi katakan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Ikramaqal. Kuburan itu adalah fase awal seseorang menjalani fase yang panjang di kehidupan akhirat. Berapa lama kita di kuburan? Kapan berakhirnya? Hatta yaumil qiyamah. Masa berakhirnya ketika tiba hari kiamat. Berakhir.
kehidupan kita di alam kubur. Masuk kemudian kita dibangkitkan di alam kubur. Dikumpulkan kita di mana? Di mahsyar. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman. Dikumpulkan manusia, bahkan bangsa jin pun dikumpulkan di masa itu. Bahkan para ulama katakan sampai binatang pun dikumpulkan di masa itu. Ya, di satu tempat yang namanya mahsyar, khusus manusia. Kita semua dalam keadaan saat dibangkitkan tidak memakai pakaian, tidak ada selai benang pun yang nempel di tubuh kita, tidak menggunakan alas kaki atau sendal, ya, dan tidak dalam keadaan dikhitan, dan tidak ada sesuatu apapun yang kita bawa. Masya Allah, lama masanya. Khamsuna alfasanah, 50.000 tahun jemaah. Versi kehidupan alam akhirat. Yang satu harinya ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sebagaimana kita rasakan 1000 tahun tuh di kehidupan dunia. Allahu Akbar. Kemudian menghadapi apa lagi? Panasnya matahari yang jaraknya didekatkan 1 mil. Allahu Akbar. Sekarang aja nih orang bilang jarak matahari jutaan kilometer. Kita dengar informasi dari jamaah haji di Indonesia atau rekan-rekan kita, sahib kita yang berangkat haji tahun ini. Oh Masya Allah, panasnya luar biasa. Padahal matahari masih jutaan atau bahkan miliaran kilometer jaraknya. Lantas bagaimana nanti ketika kita di mahsyar, jarak matahari begitu dekat. Ya Allah. Kalau dimaknai 1 mil itu adalah ukuran jarak di dunia, itu 1,6 sampai 1,8 kilometer. Tapi memang cara memahaminya jangan kita persamakan dengan kondisi kita seperti sekarang. Ya, Allah jadikan penciptaan kita yang kedua saat kita dibangkitkan. Berarti kan kita dibangkitkan untuk yang kedua kali. Dihidupkan untuk yang kedua kali. Keadaannya bukan untuk dibinasakan. Makanya menghadapi situasi yang seperti itu tidak menjadikan kita mati. Tapi kita merasakan betapa beratnya kondisi yang seperti itu. Sampai-sampai ada yang keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang. Ada yang sampai kemudian kelelep. Ya Allah, sesuai dengan amal. Kemudian tentu kita kehausan. Berangkatlah semua manusia menuju satu telaga. Yang di situ Nabi SAW telah menunggu kita. Ya Allah. Ada yang diterima dengan penuh sukacita. Ada yang kemudian dikatakan sohkan, menjauh. Padahal tampak ciri-ciri umat Nabi Muhammad, tapi kemudian terusir dari telaganya Nabi. Kenapa? Ini orang yang suka merubah-rubah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi ajarkan konsep ibadah yang sudah baku, dia buat cara yang baru. Ya Allah. Ya. Nabi ajarkan bagaimana saat kita berdoa dan berzikir kepada Allah, tadarruan wa khufya. Ya, dengan penuh ketundukan dan rasa takut. Tapi kemudian konsep zikir sekarang nih yang lagi ngetren teriak-teriak. Bahkan gak afdol kalau gak sambil dengan gerakan. Diiringi dengan gerakan. Sambil muter. Terjadi gak zaman sekarang? Terjadi kan? Zikir sambil muter dengan pakaian khusus. Yang kalau orang dulu bilang nih, ini gaya cutbray, megar di bawah gitu ya. Masya Allah. Makin putarannya makin kencang, berarti dia makin mencapai tingkatan yang tertinggi. Ya Allah. Padahal yang jelas makin puyeng, iya. Subhanallahiladzim, ini terjadi. Ya, sampailah kemudian istilah-istilah mustalahat yang mereka sampaikan, kita telah mencapai derajat hakikat, ma'rifat, fana, menyatu dengan Allah. Na'udzubillah. Wa nasallallahu alaihi. Orang-orang yang seperti ini kalau tidak bertobat, ini termasuk orang-orang yang nanti terusir dari telaganya Nabi. Ya Allah. Kemudian setelah di mahsyar kita jalani begitu panjang ke telaganya Nabi, ada yang diterima, ada yang terusir, ya. Maka kemudian kita akan menghadapi persidangan Allah. Ya Allah. Ya. Di situ kita akan diaudit amal kita. Itulah yang disebut dengan yaumul hisab. Hari di mana amal kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap audit yang Allah tetapkan kepada kita yang sifatnya ringan. Makanya Nabi ajarkan doa yang kita baca sebelum salam di saat salat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku ya Allah dengan hisab yang ringan. Baca jemaah. Baca doa itu.
Ya. Jangan sampai kita nanti dimunaqasyah, menukisha udzibah. Nabi katakan, siapa nanti yang saat dihisab, dia benar-benar tuh dihisab dengan cara munaqasyah, detail, rinci. Ya Allah. Maka gambaran orang ini akan diazab oleh Allah. Ya Allah. Ya. Kemudian setelah itu apakah selesai? Masuk fase berikutnya, yaumul mizan. Tadi itu setelah dihisab. Ya. Fungsi hisab adalah untuk menggolongkan, mengelompokkan, mengklasifikasikan mana amal saleh, mana amal buruk. Disitulah kemudian ditimbang mana yang lebih berat. Apakah sudah selesai? Tidak. Menghadapi fase yang jauh lebih berat dan paling berat di fase alam akhirat, yaitu melintasi sirat. Disitulah sebelum kita melintasi sirat, lintasan atau bahasa kita jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Yang Nabi sifati dia lebih tajam minas saif, lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih tipis dibandingkan rambut. Makanya ada istilah seperti rambut dibelah 7, tapi bukan bahasa hadis itu ya. Nah, sebelum kita melintasi sirat, ya, maka apa yang terjadi? Allah jadikan keadaan zulmah, gelap, jemaah. Dan disitulah kita amat sangat butuh cahaya. Ya Allah. Makanya doa yang kita sampaikan diantaranya, semoga menjadi sebab Allah besarkan cahaya kita. Allah kinclongkan cahaya kita tuh nanti di saat akan melintasi sirat sehingga kita bisa selamat. Dan pada akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Ternyata bisa kita siapkan. Ya. Hal tersebut, persiapan untuk mendapatkan cahaya yang besar itu saat dimana kita melakukan perjalanan menuju masjid, jemaah, lewat doa yang kita sampaikan. Masya Allah. Kalau perjalanan kita menuju masjid kita iringi dengan doa yang tadi Anda sampaikan, itu doa yang Nabi ajarkan, itu saja sudah bisa memperbesar cahaya kita, apalagi salatnya. Ya Allah, dan ibadah-ibadah lainnya. Masya Allah. Dan juga kita bisa manfaatkan waktu-waktu luang kita untuk memperbanyak zikir, kathratu dzikr wa du'a, atau kita membaca Al-Quran. Masya Allah. Maka kita dapati para salaf terdahulu, mereka selalu isi hari-harinya dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa cuma. Imam Bukhari di saat ditanya, yang ditanya ini anak-anaknya, mereka ingin tahu tentang kebiasaan Imam Bukhari saat tiba di rumah, apa kesibukan yang beliau lakukan. Ternyata anak-anaknya kabarkan bahwasanya abahnya, yaitu Imam Bukhari, kalau di rumah itu tidak ada sesuatu yang dia pegang, yang beliau pegang kecuali adalah mushaf. Sangat akrab dengan Al-Quran. Masya Allah. Beda tipis dengan kita ya. Kita yang akrab sehari-hari dengan kita apa? Yang sampai tidur aja ada di dekat kepala kita nih. Padahal itu bahaya tuh sinyalnya ya. HP kita tuh ya Allah. Subhanallahil azim. Kemudian yang kedua, jika seorang muslim dia mendatangi misalnya, beliau permisalkan tadi di saat seorang mau melakukan ibadah berupa salat. Perjalanannya isi dengan juga ibadah. Dengan beragam macam ibadah. Begitu juga saat kita misalnya seorang muslim mendatangi acara walimah pernikahan. Masya Allah. Tentu walimah yang di situ tidak terdapat kemunkaran di dalamnya. Kalau di situ ada musik, ya, maka itu menjadi penghalang, kita nggak perlu hadir. Terjadi ikhtilat, campur baur antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan, itu menjadi alasan syar'i, uzur syar'i bagi kita untuk tidak menghadirinya. Karena hukum asal menghadiri acara walimah itu wajib. Ya, hakul muslim 'alal muslim sittun. Ya, hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Di antaranya jika kita diundang maka wajib kita penuhi undangannya. Imam Nawawi di antaranya menjelaskan undangan yang seperti apa. Ternyata undangan walimah pernikahan. Ya, tapi jika terjadi perbuatan dosa di dalam acara walimah tersebut, maka kita tidak perlu datang, tidak menjadi masalah jemaah. Jadi ada sebab sehingga kemudian derajat hukum wajib menghadiri undangan pernikahan. Yang pertama, kalau terjadi kemungkaran di dalamnya. Ya, maka menjadi uzur syar'i bagi kita untuk tidak perlu datang.
Ustadz ini saudara ana, ustadz ini sahib ana, datang aja pada saat akadnya, itu lebih aman. Ya. Yang kedua, jika acara walimah tersebut harus menghadapi masyakkah, kesulitan. Kita dapetin kesulitan tuh saat menghadirinya dengan sebab safar. Ya. Akhi, ana mau nikah nih. Ya, antum datang ya. Di mana? Di Manado. Ya Allah. Tapi kita nggak dikasih tiket gitu ya, nggak dikasih akomodasi tiket penginapan, enggak, ongkos sendiri. Maka yang kayak begini tidak wajib, tidak wajib. Tapi kalau tiket udah dibeliin, ya, akomodasi penginapan di hotel udah disiapin, tetap wajib untuk datang gitu jemaah. Tapi kalau di dalamnya ada kemungkaran, ya sebagaimana yang beliau jelaskan, tentu ini menjadikan penghalang seseorang tidak perlu mendatangi walimah tersebut. Menghadiri walimah itu sendiri merupakan ibadah, Masya Allah. Dan dia juga bisa manfaatkan di saat walimah tersebut untuk berdakwah. Dan konteks di dalam acara atau pada acara walimah memang pas kita untuk berdakwah. Berdakwah ini nggak mesti kita dengan bil qaul, dengan ucapan ceramah kayak ana sekarang, enggak. Dengan bil fi'l, bil hal, dengan perbuatan kita aja. Misalnya, kebanyakan orang di acara walimah, apalagi kalau walimahnya di gedung, itu konsep makan-makannya gimana? Standing party. Bener gak? Ya, oh iya. Memang di konsep, coba aja lihat kursinya dikit banget, ya Allah. Padahal kalau nyewa gedung yang puluhan bahkan ratusan juta mampu, kenapa? Ya sekedar nambah kursi itu nggak bisa, kan nggak logik kan? Karena memang udah terbawa oleh budaya ya di luar Islam, orang-orang di luar Islam. Itu jemaah. Nah kita dakwah. Ya nggak apa-apa antum misalnya ya lesehan gitu ya, nggak masalah. Pak kok lesehan? Iya, orang Islam kalau makan duduk gitu. Jadi dakwah gak? Oh gitu ya, gitu, Masya Allah. Jadi dakwah. Atau bagi antum yang ingin mengadakan acara walimah. Mengadakan acara walimah ini bagian dari syariat, ya, pelaksanaan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi komitmen ya di saat segala pernak-pernik acara yang kita lakukan juga mengikuti sunnah. Ya, antum fasilitasi orang tuh benar-benar menerapkan sunnah. Di antaranya jangan dicampur antara tamu laki-laki dan perempuan. Mohon maaf nih, para orang tua kadangkala yang suka menjadi penghalang bagi anak-anaknya yang mereka sudah mulai tumbuh kesadarannya untuk mengamalkan sunnah, komitmen dengan syariat Islam yang sesungguhnya. Ketika dia sampaikan, "Pak, nanti saya nikahan, saya minta izin agar nanti antara tamu laki-laki dan perempuan dipisah ya Pak." Apa yang terjadi? Kamu mau bikin malu Papa. Oh, itu yang terjadi. Ini cara apa nih? Budaya mana? Syuf. Akhirnya anaknya gimana? Dilematis kan? Udah pokoknya gini, kalau kamu memang mau nikah ikutin cara Papa, ikutin cara Abi. Ya Allah. Enggak ada dipisah-pisah. Madharat gak? Madharat. Akhirnya gimana? Terpaksa anak ikutin apa yang menjadi keinginan ayahnya. Padahal itu bertentangan dengan syariat yang semestinya. Harus kita dukung. Dan itu menjadi dakwah. Orang jadi tahu, oh begini ya. Dan orang akan merasakan nikmatnya. Masya Allah. Ya, ini luar biasa jemaah rahimanillah wa iyyakum. Terus apalagi yang merupakan bentuk dakwah kita nih. Ya, walimah itu adalah bentuk ibadah. Udah satu bentuk ibadah. Kita iringi lagi di saat pelaksanaan walimah tersebut benar-benar tuh terapkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari satu amalan atau dari satu momen waktu kita bisa melakukan beragam macam ibadah. Di antaranya apa? Kita ajarin juga konsep walimah yang sesuai sunnah. Kita fahami bahwasanya orang bikin walimah itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Dirinya atau anaknya dapat jodoh. Makanya bikin walimah. Walimah itu secara bahasa artinya pesta, makan-makan, itu intinya. Ya, makanya Nabi ketika ada seorang sahabat, Abdurrahman ibn Auf, lama nggak muncul, begitu muncul, ada ciri-ciri beliau ini baru jadi pengantin. Ya, ada
parfum yang berwarna kekuningan. Itu ciri di masa itu ya laki-laki yang baru saja menikah. Dan dia katakan, aku sudah menikah ya Rasul. Apa kata Rasul? Aulim walau bisyatin, bikin walimah. Walaupun hanya dengan memotong 1 ekor kambing. Zaman sekarang, apa ada orang bikin walimah cuma motong 1 ekor kambing? Oh enggak. Kan yang bikin syabab atau rajal nih pada takut nih untuk nikah, kenapa? Ya mikirin itu saat walimah, ya Allah. Calon mertua atau calon istri mintanya jangankan menu utamanya Ustaz. Menu tambahan gubuk-gubukannya tuh saat acara walimahnya aja itu paling enggak ada 20 variasi makanan. Masya Allah. Gimana enggak ngeper? Padahal kan seharusnya dimanfaatkan di masa-masa pandemi ya yang simple-simple aja. Ya. Nah, ini terjadi jemaah rahimanillah wa iyyakum. Kemudian apalagi? Esensi orang bikin walimah, Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berbagi. Saat menyediakan makanan buat para tamu, itu adalah berbagi kebahagiaan. Nilainya sedekah. Ya. Namun kenyataannya justru orang bikin walimah itu bukan untuk sedekah, tapi untuk balik modal. Bener gak? Bener. Gimana gak balik modal? Kotaknya atau gentongnya main gede-gedean di depan. Bener gak? Ya kan? Coba aja antum ngisi daftar tamu nih di acara walimah. Nah, udah ngisi. Tapi gak masukin tuh ke celengan gitu ya. Kira-kira dapat souvenir gak? Ya, kayaknya gak dapat souvenir ya. Karena memang udah disetting begitu. Habis ngasih amplop, kasih souvenir. Kalau cuma sekedar nama, ya nggak dikasih souvenir. Masya Allah. Ini pergeseran jemaah. Kenapa pergeseran? Seharusnya orang bikin walimah itu niatnya sedekah, bukan untuk balik modal. Kalau sudah pasang tuh atau taruh ya beberapa atribut seperti kotak atau gentong yang besar-besar, ini memang udah niat jemaah. Ini tantangan buat kita nih, berdakwah nih. Jadi kalau kita nanti nikahin anak kita, apalagi anak nih Masya Allah. Anak-anak 5, baru 5. Doain biar nambah lagi ya. Masya Allah. Amin. Kullu banat, semuanya perempuan. Berarti anak nikahin mulu nih nanti ya. Masya Allah. Itu ujiannya. Nggak usah pasang gentong atau kotak-kotak untuk para tetamu. Nanti masukin amplop, enggak perlu. Itu udah bergeser jemaah. Kita sedekah niatnya. Ya, bahkan di satu daerah ada dapat postingannya dibacain jemaah. Si Fulan, Masya Allah. Nabahan 500.000 ya. Fahru Razi 5.000, kan enggak enak yang 5.000 nih. Gimana jemaah? Subhanallahazim. Ini udah bergeser jemaah. Ya. Dan sering pada akhirnya seorang itu akan mengalami kekecewaan. Makanya ikut sunnah itu mudah. Wallahi mudah. Ya sudah. Bikin orang bahagia. Ya. Merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Makanya diantara kita sediakan makan. Mereka udah selesai. Tapi kalau kita dengan konsep seperti itu. Bahkan ada panitia khusus. Ada gak panitia khusus? Ada nih panitia. Paling penting justru ya. Bahkan ada pihak keamanannya nih ngawal gitu ya. Masya Allah. Dan umumnya orang akan kecewa. Begitu acara yang ditunggu-tunggu telah tiba. Walimah selesai. Tibalah waktu acara membuka angpau. Ternyata kecewa. Kenapa? Kebanyakan isinya goceng. Tuh kan. Ya, kenapa begitu? Bergeser jemaah. Seharusnya jadikan itu sebagai bentuk ibadah. Ya, walimahnya itu sendiri udah ibadah. Kita bersedekah memberikan makan tanpa pamrih. Ditambah lagi dengan ibadah. Itu bernilai ibadah. Masya Allah. Luar biasa jemaah rahimanillah wa iyyakum. Yang ketiga. Ya. Seseorang perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga. Ini buat ibu-ibu. Boleh contohkan bagi kaum ibu, kaum ummahat atau akhwat. Dia jalani aktivitas di rumah tangganya nih. Pertama dia setting niatnya itu karena Allah. Sehingga nggak ada tuh ngedumel. Ya. Atau apa istilahnya.
ngegerutu. Enak banget jadi cowok ya. Tinggal duduk manis ya. Terima jadi. Udah gitu sering komplain lagi. Nah ini. Ini hati-hati kalau yang seperti ini nih, khawatir tidak ikhlas. Tapi kalau dia jalani dengan penuh keikhlasan, dia sadar nih. Setiap servis yang dia berikan kepada suaminya itu ibadah. Yang akan mengantarkan dirinya ke surganya Allah. Iya, bikin senang suami. Masya Allah. Ya, luar biasa. Nah ketika seorang wanita sedang menjalani aktivitasnya di dalam rumahnya, dia bisa manfaatkan waktunya tuh untuk melakukan ibadah yang lain. Ya, di antaranya apa? Dia bisa zikir. Ini zikir ini amalan yang luar biasa jemaah. Yang sangat mudah namun nilainya bobotnya berat di sisi Allah. Ya. Di antaranya kalimat tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ini sakilun fil mizan. Berat nih di dalam timbangan nanti jemaah. Masya Allah. Atau dengerin ceramah tentang parenting. Bagaimana ya mendidik keluarga, anak-anak khususnya. Karena kan peranan itu lebih banyak ya dimainkan oleh kaum ibu. Diisi itu. Masya Allah. Luar biasa. Dengerin ceramah bagaimana membuat pasangan hidup bahagia. Wah ini luar biasa. Sambil menjalani aktivitas kesehariannya. Ini luar biasa. Jadi kita bisa himpun tuh. Kita bisa himpun. Makanya kemudian Abdullah ibn Umar pernah bersaksi dalam satu majelis ilmu. Kata Abdullah ibn Umar, kami dahulu pernah menghitung. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap majelis yang beliau hadiri itu enggak kering lisannya dari berzikir kepada Allah. Atau dengan kata lain basah lisannya dengan berzikir kepada Allah. Dihitungin sama Abdullah bin Umar berapa kali itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis ilmu dia tetap basahi lisannya dengan berzikir, mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah. 100 kali. Hadir di majelis ilmunya itu udah keutamaan. Ditambah lagi lisannya tetap tuh dengan suara yang lirih. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa jemaah. Jadi kita bisa himpun berbagai macam ibadah dalam satu kesempatan. Tapi ini enggak berlaku ya ketika antum katakan selain ana hadir di majelis ilmu, ana himpun juga Ustadz dengan ibadah yang lain. Apa itu? Qailulah. Faham qailulah? Bobok siang. Itu sunnah gak? Sunnah tuh, tapi bukan pada waktu yang tepat. Itu gak berlaku di saat di majelis ilmu. Jangan sampai ana ucapkan innal hamdalillah antum bismikallahumma amutu wa ahya. Kita semua baca subhanakallahumma wa bihamdik, doa kafaratul majlis. Antum ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Musibah. Ya. Itu enggak berlaku ya. Menghimpun ibadah qailulah di saat majelis ilmu. Jangan terapkan yang kayak gitu. Masya Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa jemaah. Ya, banyak orang yang sudah tidak menghargai waktu. Ya, contoh orang-orang yang mengupload aktivitas-aktivitas yang sia-sia di berbagai media sosial dan kemudian ditonton oleh banyak orang. Ya Allah. Bagi dirinya ketika melakukan hal-hal yang sia-sia, apa sih? Prank-prankan atau yang sekarang lagi viral nih apa nih? Citayam Fashion Week. Ya Allah. Ini hal-hal yang sia-sia yang dilakukan. Dia buang tuh modal yang paling berharga yang Allah berikan. Itu waktu luang. Dan tidak hanya itu. Dia pun giring orang untuk membuang-buang waktu. Oh iya. Tontonan-tontonan kayak gitu kan. Coba aja intip. Intip aja sebentar gitu ya. Viewersnya berapa tuh? Followersnya berapa? Yang nonton. Jutaan jemaah.
Coba kajian-kajian kayak gini nih, ya Allah, di angka ratusan aja udah hebat nih. Iya kan? Yang kayak begitu, Masya Allah. Perbuatannya jelas sia-sia. Dia undang orang juga untuk melakukan kesia-siaan. Ini dia melakukan dosa apa? Jariyah. Hati-hati jemaah. Karena cuma hanya sebatas ya orientasi apa? Dunia jemaah. Ya Allah. Ya memang durasinya 10 menit, tapi yang nonton 1 juta jemaah. Ya Allah ya Rahman. Ya. Taib. Dengan kata lain dia telah membuang 1 juta waktu manusia. Belum lagi klip-klip atau video-video singkat yang berisikan perbuatan dosa atau maksiat. Ya Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat waktu luang. Ada kisah menarik sebagai penutup. Ya. Ya Allah. Ketika ya ada beberapa ulama yang sangat menghargai waktu. Dia sangat menghargai waktu. Masya Allah. Di antaranya siapa? Muhammad atau Ahmad ibn Salamah. Muhammad ibn Salamah. Ya. Beliau pernah mengatakan atau dikatakan tentang dirinya, ini saking kehidupannya dijalani dengan sesuatu yang sangat bermanfaat. Semua bernilai ibadah. Ya. Dia menyampaikan ilmu, dia bercengkrama dengan keluarga, kemudian memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Sehingga lauqila li Hammad ibn Salamah, sekiranya dikatakan kepada Hammad ibn Salamah, innaka tamutu ghadan, sesungguhnya engkau akan mati besok. Maksudnya apa? Orang kan biasanya kalau dikasih tahu besok mati, dia pasti akan ngegeber dirinya tuh. Dia akan pacu dirinya untuk banyak melakukan amal soleh. Dia akan lebih tingkatkan lagi. Tapi nggak berlaku bagi Hammad ibn Salamah. Kalau dikatakan kepada dirinya, besok Anda mati, maka dia nggak bisa menambah lagi amalnya. Kenapa? Karena hari-hari yang biasa beliau jalani itu dengan amal saleh atau hal yang bermanfaat jemaah. Ya Allah. Ya. Ubaid ibn Ya'ish, gurunya Imam Bukhari. Ya, dan juga gurunya Imam Muslim, maaf. Gurunya Imam Bukhari dan juga gurunya Imam Muslim. Beliau katakan aqamtu 30 sanah. Ya. Ma akaltu biyadi billail. Ya Allah. Dia katakan, aku telah menjalani selama 30 tahun lamanya, aku makan tidak dengan menggunakan tanganku. Masya Allah. Terus gimana caranya? Kanat ukhti tulaqimuni wa ana aktubul hadis. Selama 30 tahun itu beliau makannya disuapin oleh saudari perempuannya sambil beliau menulis tentang hadis. Ya Allah. Karena beliau katakan, ya, makan ini termasuk perkara yang menghabiskan waktu jemaah. Ya Allah. Ya. Beda tipis sama kita ya. Justru kita waktu makan ini waktu prime time kita nih, waktu yang kita tunggu-tunggu jemaah. Makanya ada istilah wisata kuliner. Ada jadwal rutin tuh. Ternyata gurunya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim 30 tahun beliau ya makan tuh tidak menggunakan tangannya, tapi disuapin sama kakaknya tuh yang perempuan. Sedangkan beliau asyik meneruskan tulisan hadisnya. Kalau kita seneng nggak disuapin? Nggak seneng. Ya nggak seneng. Lauknya nggak bisa milih nanti gitu ya. Masya Allah. Ini luar biasa jemaah. Apa namanya kalau bukan menunjukkan para ulama terdahulu sangat menghargai waktu jemaah. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar bisa memanfaatkan fasilitas nikmat yang Allah berikan berupa waktu luang dengan kita isi ya lewat beragam macam amal soleh dan ibadah. Ini bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan kami persilahkan sebelum kita tutup. Indakum soal? Antum punya pertanyaan?
Jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada bulan depan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.